سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. Hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kita malam-malam menjadi teman-teman Allah. Rasul katakan Allah fa'ahsanu alaihim maka ibadah yang berujung fa'ahsanu yang bagus-baguskan dirinya. Rumah meskipun dia datang masjid, Allah berkata, maka dia jadi temannya Allah. Hakkan Rasul dari iman saya, maka wajib bagi tuan rumah untuk menjadi temannya. Kita jadi temannya Allah ini Allah SWT akan memberikan macam nikmat. Allah akan menolong ketenangan dalam diri kita. Maka alhamdulillah dunia ada saudara saya ini. Dia tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Masya Allah. Kalau diminta, yang maunya dia adalah seperti Bapak semua. Bisa mendengar bacaan imam, dia mendengar bacaan Al-Quran. Dia mendengar suara ibunya, walaupun malam-malam. Ingin mendengarkan bapaknya sendiri aja tidak bisa. Tapi Allah yang memberikan keterbatasan seperti ini mampu belajar yang matang. Saya mulia, saya akan sampaikan perkara agama. Saya belajar dan terjemahkan dengan sedikit. Lihat apa yang saya sampaikan. Insyaallah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, nama saya F.A.R.I. Ifar. Saya dari Bekasi, Jawa Barat. Maaf, saya ini tidak bisa mendengar dan juga tidak bisa berbicara. Akan tetapi saya mau belajar agama dan juga belajar untuk mendapatkan agama ini. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Nikmat harta, nikmat kesehatan, nikmat keluarga, dan lain-lain banyak sekali nikmat. Akan tetapi itu semua adalah nikmat yang kecil di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanda sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan nikmat yang sangat besar. Apa itu? Nikmat agama. Paham agama dan juga mudah mengamalkan agama secara sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Menjaga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Memberi rezeki, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Melihat, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mendengar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mengetahui, Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa la ilaha illallah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allah menciptakan matahari, menciptakan bulan, bintang-bintang di langit yang begitu banyak, hujan, angin, gunung-gunung, lautan, sungai
yang berkelok-kelok, tumbuhan rumput-rumputan. Allah Subhanahu wa taala pula yang telah menciptakan 18.000 jenis makhluk, hewan-hewan, ular, ada anjing, kemudian kera, gorila, kambing, sapi, banteng, Gembok. babi, kura-kura, bebek, ayam, ikan, burung, nyamuk, semut, dan lain-lain masih banyak lagi. Allah. Kira-kira buat semua, mampukah memberi makan kepada ini semua? Tentunya tak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang Maha memberikan rezeki. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Hari ini ya, kehidupan manusia tidak akan pernah berhenti sebelum sebagian manusia masuk ke dalam surga, sebagian lagi masuk ke dalam neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kenapa kau jadikan manusia sebagian masuk ke dalam surga, sebagian lagi engkau masukkan ke dalam neraka? Kenapa ya Allah?" Maka Allah SWT firmankan, "Coba sekarang kamu tanam membuatnya bergandum gandum." Maka Nabi Musa alaihissalam menanam gandum, dia tunggu begitu lama sehingga akhirnya tumbuhlah gandum yang begitu banyak. Nabi Musa alaihissalam ambil gandum yang baik, kemudian dibawa pulang. Gandum yang tidak ada isinya kemudian dibakar. Maka Allah SWT firmankan, "Hai Musa, kenapa kamu jadikan gandum yang berisi kamu bawa pulang, sedangkan kamu panen gandum yang tidak berisi kemudian kamu bakar? Kenapa ya Musa?" Nabi Musa menjawab, "Ya Allah, aku telah jadikan gandum itu bawa pulang untuk saya jual, kemudian aku makan dan lain-lain, banyak manfaat yang aku akan gunakan. Kemudian gandum yang rusak, maka aku buang, aku bakar gandum tersebut, karena tidak ada isinya, tidak ada manfaat." Maka Allah berfirman, "Seperti itulah aku menciptakan manusia. Ketika dia taat pada Allah SWT akan memasukkan ke dalam surga. Akan tetapi orang yang tidak ada isinya, tidak ada iman di dalam hatinya, maka akan ditarik, dimasukkan ke dalam neraka, dibakar selama-lamanya." Allahu Akbar. Maka orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad SAW, mati dan kubur dia akan kembali. Dan pastinya dia akan masuk surga dari Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mau mengikuti contoh baginda Nabi Muhammad SAW, maka dunia pun akan gagal, susah. Mati dalam kubur akan sengsara. Dan akhirat tentunya dia akan dicampakkan, diseret, masuk ke dalam neraka, dibakar dan selama-lamanya untuk beliau. Maka Allah SWT, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Perbaikilah iman kalian." Maka saya bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara memperbaiki iman kami ya Rasulullah?" Nabi Muhammad SAW bersabda, maka Umar memperbanyak mengucapkan la ilaha illallah, bukan hanya diucapkan dan didapatkan, la ilaha illallah. Sahabat melihatkan bahwasanya baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, barang sampai di akhir hayatnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka dijamin masuk surga Allah SWT. Hari ini setelah kita memperbaiki iman, kita belajar memperbaiki putus hati. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Dan siapa yang berwudu sempurna dari rumahnya, kemudian dia pergi berjalan kaki menuju masjid, satu langkahnya Allah SWT akan tinggikan derajatnya di sini. Kemudian satu langkahnya Allah SWT akan gugurkan dosa-dosanya. Hari ini setelah itu kita belajar ilmu hari ini. Tanda-tanda hari ini apa pertama? Yang pertama, ilmu dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya apa? Ya, ini banyak ulama-ulama yang meninggal dunia. Yang kedua, banyaknya orang-orang yang bodoh. Kemudian yang ketiga, banyaknya orang yang mabuk. Yang ketiga, banyaknya yang berzina. Hari ini ya, pada zaman ini, banyak orang-orang yang bodoh. Pintar dunia, bodoh masyarakat. Seperti saya ini, ada teman-teman tulim, pintar masalah berbagai macam dunia. Ada yang menjadi insinyur, perbengkelan macam-macam dia kerja bisa. Tapi ketika kita tanya Allah ada berapa, orang tuh tidak tahu siapa yang tahu Allah ada 5. Sama. Nabi Muhammad siapa? Kenal nggak? Maka dia jawab, tidak kenal, saya nggak tahu siapa Nabi Muhammad. Seperti saya dulu berjumpa dengan seorang mutarjim. Saya ditanya Allah ada berapa? Saya bingung. Saya jawab 20. Sama, bukan 20. Siapa Nabi Muhammad? Guru saya namanya Muhammad. Ini maka orang tua saya nangis dengan hari ini. Karena orang sekolah juga muslim. Tapi sekarang alhamdulillah saya kenal Allah. Siapa yang kenal Allah? Siapa yang kenal Muhammad? Maka akhirnya bagaimana kita pikir sekarang teman-teman tulis ini banyak teman-teman tulis suka mabuk, suka berzina, berbagai macam maksiat yang buat, suka mencuri, berapa macam-macam maksiat, berjudi. Anjir Pak Guru. Nanti kalau sama orang tulis ini dibakar, dimasukkan ke dalam neraka, disiksa oleh mereka, ditusuk-tusuk, hancur tubuhnya, layaknya untuk melayani. Tidak ada hidup, tidak ada. Kasihan yang ini. Maka bapak semua yang ada di sini ini punya tanggung jawab kepada mereka. Allahu Akbar. Besok di hari kiamat, maka mereka akan tanya kepada bapak, minta bertanggung jawab. Allahu Akbar. Dejabi. Maka saya ini siapa yang melihat? Siapa yang mau ikut sama kita untuk menjadi mutarjim? Boleh tambah berapa orang lagi membantu kita akan ajari belajar bahasa mutarjim. Siapa yang siap? Allah. Masya Allah. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali. Nanti kita akan bantu bapak-bapak untuk belajar agama sama-sama. Saling bergabung.